Ini ada tantangan baru untuk Gus Baha ya. Kalau kita kemarin melihat bagaimana Abah Setu memberikan 200 juta kepada Gus Baha jika Gus Baha bisa menemukan bukti bahwa memang Ahmad bin Isa disebut sebagai al-muhajir dan hijrah dari Basra ke Hadramaut, atau dari kelompok zuriat yang pertama Kangjeng Nabi Muhammad yang hijrah dari Basra ke Hadramaut, maka Gus Baha akan mendapatkan 200 juta, dan kali ini ditambah 500 juta. Orang dengan kapasitas Gus Baha tentu harus bisa membuktikan ucapannya atau paling tidak melakukan klarifikasi. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah penggemar Gus Baha, saya juga penggemar Gus Baha, tapi saya juga bukan penggemar goblok kayak Anda semua gitu, yang hanya bisa menerima informasi lalu meyakininya sebagai kebenaran mentang-mentang yang mengatakan Gus Baha. Anda pernah belajar tidak argumentum et populum? Ya, jadi ketika saya mengkritik Gus Baha bukan berarti kepada Gus Baha sebagai yang ansih, sebagai beliau orang alim, tidak. Kalau berbicara kealiman tentu bagaikan langit dan bumi antara saya dengan Gus Baha, saya tidak ada apa-apanya. Tapi ngerti konteksnya, lihat dulu nih, bagaimana kemudian dalam hal ini Gus Baha diberikan 500 juta jika memang betul bisa membuktikan kehijrahan Ahmad bin Isa dari Basra ke Hadramaut. Silakan. Beliau ini, Abah Setu ini, menantang Gus Baha ataupun yang lain untuk bisa mendatangkan bukti yang valid akan kehijrahan Ahmad al-Muhajir ilallah ke Hadramaut. Kalau memang iya, maka beliau akan memberikan hadiah 200 juta. Dan tentu itu setelah diverifikasi datanya ya. Jadi tidak begitu saja lalu kemudian mendapatkan hadiah. Enak amat. Coba kita simak ya. Oke. Inilah sahabat juga buat kita semua. Marilah cerdas dalam memandang. Yang disebut ulama itu adalah bukan orang yang bisa baca kitab, kata Abah juga. Yang disebut ulama itu tidak cukup dia pandai membaca kitab kuning. Tetapi adalah dia hanyalah pembaca. Tetapi di akhir zaman ini adalah dituntut bukan hanya pembaca. Di akhir zaman ini adalah dituntut orang itu adalah ilmiah. Inilah makanya kalau Abah mendengarkan, Abah tidak mau lagi ya, mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Baha. Jelas Gus Baha tidak paham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang Ahmad al-Muhajir itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab. Kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya. Apakah itu dia dengan bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau bukti kitab ya. Tetapi ada pada abad ke-5 ya sahabat, atau abad ke-4 pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha. Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah ya. Bersumpah. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik, atau barangkali ya, kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta ya, yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan. Ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya akan transfer. Tapi ingin sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu. Karena sekarang ini banyak sahabat. Maka kalau menurut Abah informasi yang diterima Gus Baha itu adalah korban dari Gus Rumail tadi semua. Ya. Inilah sebuah informasi yang tidak seimbang yang harus disampaikannya dari semua. Bagaimana mungkin juga adalah Gus Baha mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Basaiban. Sementara Basaiban itu dalam beberapa kitab yang sudah disampaikan oleh Gus Jajul. Ya, itu. Nah, jadi itu memang real ya, valid. Bahwasanya Abah Setu itu ingin memberikan hadiah kepada Gus Baha ataupun yang lain ketika data yang valid mengenai kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu bisa ditemukan. Lalu kemudian beberapa hari setelah Abah Setu menyampaikan statementnya ini, yang tentu sampai saat ini belum ada yang mampu untuk membuktikan kehijrahan Ahmad bin Isa secara valid. Nah, sehingga beliau menaikkan lagi tarifnya. Kalau perlu 500 juta.
Atau misalkan 200 juta ditambah dengan mobil beliau Velfire, begitu. Velfire ya. Tentu harganya juga tidak murah. Oke, coba kita simak. Ya barangkali dari kalangan Kibin atau dari kalangan Habib yang tertarik untuk membahas atau membuktikan secara data sejarah akan kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramut itu bisa ditemukan. Ya maka silahkan susun data-data sejarahnya, kemudian diverifikasi, dan tentu setelah diverifikasi nanti kalau memang benar itu ditemukan, maka akan diberikan hadiah oleh Abah Setu dengan hadiah yang cukup besar ya, yaitu 200 juta plus Velfire. Atau kalau dibulatkan ya 500 juta begitu ya. Coba kita simak lagi ya, bagaimana yang disampaikan oleh Abah Setu tentang hal barusan. Ini harus dihabisi, gitu kan tadi. Maka itulah tadi pada zaman Hamengkubuwono yang kedua, sahabat, kakeknya Pangeran Diponegoro, maka silakan cek sekarang di Jawa, ada kampung Sayidan. Memang adalah Sayyid Syarif yang eksodus dari Arab Saudi, karena bukan hanya keturunan Rasulullah saat itu yang dikejar oleh Wahabi itu di awal. Nah bagaimana kalau sekarang adalah Kim Abdul Ahyar menuduh orang-orang yang menolak Bawi ini sebagai justru adalah Wahabi. Padahal, nah inilah ketahuan bahwa Miftahul Ahyar nggak ngerti sejarah. Nggak ngerti sejarah itu kalau dia bilang kopinya kurang abdoh. Ya kopinya kurang abdoh itu ya dia sendiri. Nggak ngerti semua ya. Nah inilah yang Abah mengomentari tadi semua ya. Sebetulnya Abah udah males mengomentari ini karena menurut Abah kasus Tasab ini sudah selesai. Buktinya sama Abah ditantang musbah 200 juta. Apa sih naik kan 500 juta? Tadi semua. Apa Abah harus buat lagi? Tadi Abah sudah ngomong sama jemaah di sini. Abah punya beberapa mobil, diantaranya Velfire. Apakah dia bilang tadi? Apakah mobil Velfire itu? Kalau bagi Abah asal betul supaya masalah. Kalau seandainya mobil Velfire saya plus 200 juta bisa menyelesaikan urusan ini demi kemaslahatan tadi semua. Jangan lagi menggunakan kaidah adalah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masali. Sekarang ini bukan lagi mencari manfaat, udah madorot. Sudah terjadi madorotnya. Tadi semua, maka tidak ada jalan lain. Sudah terjadi madorot, maka oleh karena itulah untuk menjaga madorot yang lebih besar lagi, karena lihat kalian nggak ngerti sejarah bagaimana Afrika, bagaimana Mesir, ya. Bagaimana Spanyol yang sudah kembali lagi menjadi bukan hilang Islam di sana hanya tinggal sejarah. Bagaimana India yang hilang Islam di sana tinggal sejarah. Bagaimana Palestina yang tadi karena mengaku duriat Nabi Ibrahim akhirnya ya kita aja apalagi orang Indonesia sangat cinta Rasulullah ya. Karena inilah sahabat kalau menurut Abah dua produk ini adalah Wahabi dan Bawi ini adalah rekayasa yang luar biasa, adalah politik dunia yang luar biasa tadi semua. Nah inilah ya karena kalian tidak memahami dan tidak mau memahami sejarah. Abah aja sudah pernah tantang, coba kalian pahami kenapa Abroah ingin menghancurkan Ka'bah. Itu, waduh, jangan baca kitab dari kita saja, lihat dari mereka yang berbuat, dari siapa. Kan mereka orang-orang Zionis itu menulis buku, di bukunya sendiri mereka menceritakan tadi semua. Tadi termasuk kata Abah juga, kenapa Islam itu dipecah antara Sunni dan Syiah sekarang? Tadi semua, dari mulai hak. Jadi itu teman-teman ya, dari apa yang disampaikan oleh Abah Setu mengenai tantangan beliau kepada. Oke, jelas ya. Jadi Gus Baha akan diberikan hadiah 500 juta jika menemukan data itu. Saya bukan menekan Gus Baha atau bagaimana, tapi masyarakat ini harus paham bahwa dalam kajian ilmiah, dalam kajian yang memerlukan data, verifikasi, dan validasi, itu perlu dihadirkan ibaratnya, perlu dihadirkan datanya. Bahwa ketika Gus Baha melakukan kesimpulan atau melakukan statement bahwa Ahmad bin Isa disebut Al-Muhajir dan semacamnya itu, mohon ajukan data dari kitab apa, halaman berapa, nama penulisnya juga.
Jangan sampai hanya mentang-mentang Gus Baha nama besar, Gus Baha populer, ini hanya sekadar diamini sebagai kebenaran begitu saja. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu pasti benar. Tapi selagi belum ada bantahan, apa salahnya kalau kemudian kita katakan bahwa penelitian Kiai Imad ini memang benar? Kecuali ada bantahan yang bisa merungkatkan argumen dari Kiai Imad. Dan sekali lagi saya sampaikan, bagi Anda yang emosi, yang sewot ketika Gus Baha dikritik, mengapa alasan Anda untuk marah? Sementara Gus Baha ini sudah jelas dikritik karena melakukan statement tentang Ahmad bin Isa. Kan konteksnya di sini bukan Gus Baha secara keseluruhan. Sekali lagi saya katakan, saya adalah penggemar Gus Baha. Ya. Saya suka mendengar kajian-kajian Gus Baha. Apakah ketika saya melakukan kritik seperti ini bahwa ini adalah min qillatil adab, bahwa ini sama sekali tindakan yang tidak beradab? Tentu tidak. Ya Anda saja yang memiliki kebiasaan tolol gitu. Saya sebut tolol pola pikir Anda, ya bukan Anda sebagai person. Kenapa saya katakan tolol? Ya karena Anda kok tidak bisa memilah dan memilih bahwa ini adalah kritik konteksnya Gus Baha ketika melakukan statement tentang Ahmad bin Isa. Dan ditagih datanya mana? Kok Anda malah kemana-mana? Anda siapa? Gus Baha ini kok goblok gitu cara mikirnya ya. Saya bukan orang yang suka ngomong kasar, tapi kalau sudah kelewatan banget ya mau gimana? Yang buktinya fakta data, apakah Anda bisa mengalahkan data dan fakta bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu 78? Ya, bahkan lebih goblok dari gorila. Ya, jangan-jangan Anda ini salah satunya dengan pola pikir seperti ini. Ya, Anda jangan besar emosinya saja. Lihat data fakta bahwa IQ orang-orang gitu rata-rata 78, itu fakta data melalui riset. Gitu loh. Artinya, jangan jadikan Gus Baha sebagai dewa, bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu pasti benar. Enggak. Gus Baha manusia, berkesempatan salah, berkesempatan benar. Ya dulu juga pernah disempat dikritik, dibahas oleh Dr. Menachem Ali. Ya. Jadi dalam kajian ilmiah itu jangan sampai kita taklid buta. Dalam maratubul iman saja, ini orang yang imanu muqallid ini, iman orang muqallid ini itu juga diperselisihkan tentang keabsahan iman mereka ini bagaimana gitu. Ya, jadi pembahasannya kemana-mana. Jadi itu intinya bukan sama sekali ini kebencian atau bagaimana. Saya sih di sini sebagai pengkaji, di sini sebagai pelajar, saya belajar mengamati tentang diskursus yang terjadi di media sosial. Kalau ini sampai saya sampaikan. Kalau Kiai Imad bisa dibantah, saya juga akan melakukan kritik kepada Kiai Imad untuk taslim. Ingat, kalau Kiai Imad bisa dibantah, bahwa kajiannya bisa dirungkatkan, ditemukan, oh ini Ahmad bin Isa disebut Al-Muhajir, oh ini data hijrahnya ada dari kitab sejaman dan semacamnya, saya akan kritik Kiai Imad untuk taslim. Ya, jadi itu cara berpikir objektif yang sehat, bukan membela karena figur, karena idola. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kurang lebih saya sampaikan dalam hal ini. Tapi apapun itu, jaga persaudaraan di antara kita. Sekali lagi saya sampaikan dalam hal ini, orang dengan sekelas Gus Baha harus bisa membuktikan bahwa statementnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Gus Baha tidak bisa kemudian mempertanggungjawabkan ucapannya itu, dan banyak yang membahas, Gus Baha punya banyak umat, tinggal milih Gus Baha ini terus diam dengan alasan untuk kemaslahatan umat, atau tetap ini akan menggelinding gitu. Orang-orang akan meributkan dan mengetahui, oh ternyata Gus Baha kualitasnya cuma segini. Itu konsekuensi Gus Baha. Mau tidak mau, ya kalau misalkan Gus Baha tidak bisa membuktikan bahwa ucapan yang beliau sampaikan itu datanya bisa mengalahkan Kiai Imad, ya sudah sampaikan saja. Klarifikasi itu tidak sama sekali tidak mengurangi kualitas Gus Baha sebagai ulama, sebagai alim, sebagai allamah. Saya akui Gus Baha itu alim, allamah. Pokoknya soal keilmuan saya taslim dengan Gus Baha, tapi konteksnya bukan itu. Ya, oke, sekali lagi saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKR tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.